Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Pada dasarnya setiap anak-anak Tuhan harus diurapi. Nah, ada banyak pemikiran yang keliru di sini. Ada banyak orang pikir, oh yang diurapi itu kan hanya pendeta-pendeta, hanya hamba-hamba Tuhan. Ya mungkin majelis gereja lah diurapi, mungkin para penyanyi gereja lah diurapi, mungkin ya sampai dalam taraf guru sekolah minggu lah diurapi. Tapi kalau kita cuma jemaat, untuk apa kita diurapi? Nah, ini dia kan. Sehingga kita memisah-misahkan dan membeda-bedakan kelas di dalam gereja atau di dalam pelayanan atau di dalam kekristenan kita. Ada orang-orang yang diurapi, ada orang-orang yang biasa. Tetapi hari ini saya mau ingatkan bahwa setiap anak-anak Tuhan harus diurapi. Suami-suami harus diurapi, istri-istri harus diurapi, anak-anak kita harus diurapi, para pelajar, para pengusaha, para pedagang, anggota polisi, kejaksaan. Kalau kita menyebut diri sebagai anak Kristus, anak Tuhan, maka pada dasarnya setiap kita harus diurapi. Karena waktu hidup kita diurapi, maka kita akan diberikan kemampuan ilahi untuk melakukan perkara-perkara yang Tuhan inginkan. Jadi kalau sudah tanya pengurapan itu apa sih? Pengurapan adalah kita diberikan kemampuan ilahi. Makanya Paulus bilang, aku ada sebagaimana aku ada karena Kristus. Bahkan Alkitab berkata, aku ada bukan lagi aku yang ada dalam aku, tetapi Kristus yang ada di dalam aku. Itulah diurapi. Artinya bukan saya mengandalkan kekuatan saya, tetapi kekuatan Kristus ada di dalam diri saya. Dan ketika kekuatan Kristus, kuasa Kristus ada di dalam diri saya, maka kekuatan dan kuasa Kristus itu yang akan memampukan kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan kehendaki. Jadi karena itu kesimpulan kita tegas, pada dasarnya setiap anak-anak Tuhan harus diurapi. Yang pertama, kita harus diurapi untuk dapat bekerja sama. Ini penting sekali. Ada banyak orang merasa dia diurapi, karena itu kemudian merasa, wow saya bisa, saya mampu. Akhirnya tidak mau bekerja sama, merasa diri yang paling superior, merasa diri yang paling hebat. Nah, buat saya orang-orang seperti ini adalah benalu di dalam pelayanan. Orang-orang seperti ini adalah dipakai setan untuk mendatangkan perpecahan dan kehancuran dalam tubuh Kristus. Padahal yang Tuhan mau kita diurapi supaya kita dapat bekerja sama. Bukankah doa Kristus berkata, Bapa jadikan mereka satu sebagaimana kita satu, supaya dunia percaya. Artinya apa? Selama gereja Tuhan masih saling menyerang satu sama lainnya, dunia nggak bisa percaya. Selama pendeta yang satu masih senang yang ngejelekin pendeta yang lain, maka dunia nggak bisa percaya. Karena itu sebagai hamba Allah, dengan segala kerendahan hati saya mau bicara kepada rekan-rekan saya, jangan biasakan menyerang hamba Tuhan lain atau gereja lain dari mimbar. Terlalu jahat kalau engkau pakai mimbar hanya untuk pembenaran dirimu sendiri. Mimbar itu adalah tempat di mana kita menyatakan apa yang Tuhan sampaikan, bukan tempat di mana kita ingin menyampaikan apa yang kita ingin sampaikan. Di mimbar itu harus ada berita kekuatan, harus ada berita sukacita, harus ada berita sorga, harus berita mujizat, harus berita pengampunan dosa, bukan untuk saling menjelekkan pendeta lain atau gereja lain. Buat saya, orang-orang yang suka mengomongin pendeta lain, nyerang pendeta lain, nyerang gereja lain dari atas mimbar, buat saya adalah orang-orang yang sudah kehabisan bahan dalam menyampaikan firman. Karena kehabisan bahan, lalu dia pikir gimana ya supaya dia gain power, supaya kelihatan dia hebat. Wah, kritik hamba Tuhan lain, kritik gereja lain.
tugas kita sebagai pembawa Injil. Kita kan penginjil, kita kan pemberita Injil, kita kan pendeta, sampaikan Injil Kristus. Jadi setiap anak-anak Tuhan harus diurapi. Yang pertama untuk dapat bekerja sama, yang kedua supaya tetap hidup di dalam kerendahan hati. Karena kita harus ingat semua yang kita punya datang dari Tuhan. Jangan sampai kita sombong, karena orang-orang sombong adalah orang yang ditentang Tuhan, tapi orang-orang yang rendah hati adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, kita perlu diurapi untuk kita memiliki keberanian dalam hidup kita. Oh, life is tough. Hidup ini keras. Jangan sampai kita jadi pengecut. Masakan kita punya Tuhan yang dahsyat, masakan kita punya Tuhan yang luar biasa, tetapi kita hidup sebagai pengecut. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan, hidup dalam keberanian, maka kita menerima segala kemuliaan. Dan yang keempat, kita diurapi untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan menyelesaikan segala tugas yang dipercayakan. Nah, ini penting. Ada banyak orang yang senang mengerjakan pekerjaan Tuhan, tetapi tidak menyelesaikan tugas yang dipercayakan. Kita bisa memulai, tetapi kita tidak bisa menyelesaikannya. Sebagai hamba Allah, saya mau ingatkan buat setiap kita, mari kita minta pengurapan Tuhan. Karena orang-orang yang menerima pengurapan Tuhan, dia sadar kalau dia bisa, dia mampu, dia sanggup, bukan karena kekuatannya, tetapi karena Roh Kristus yang ada di dalam dirinya. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita sedang membahas tentang diurapi. Karena pada dasarnya setiap kita sebagai anak Tuhan dapat berkat istimewa dari Tuhan, bahwa kita menerima pengurapan di mana Roh Kristus dengan kuasa dan kemampuan ilahinya akan menuntun kita untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dan tugas yang dikehendaki Allah. Haleluya. Nah, sebagai yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang diurapi, kita mau sama-sama belajar dari Keluaran pasal yang ke-40, Keluaran pasal 40 ayat yang ke-12 sampai ayatnya yang ke-19. Keluaran pasal 40 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan, masih di bawah judul perikop Musa mendirikan kemah suci. Keluaran pasal 40 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-19. Kemudian kau suruhlah Harun dan anak-anaknya datang ke pintu kemah pertemuan, dan kau basuhlah mereka dengan air. Kau kenakanlah pakaian yang kudus kepada Harun, kau urapi dan kau kuduskan dia supaya ia memegang jabatan imam bagiku. Juga anak-anaknya kau suruhlah mendekat, dan kau kenakanlah kemeja kepada mereka. Perhatikan ayat yang ke-15. Urapilah mereka seperti engkau mengurapi ayah mereka, supaya mereka memegang jabatan imam bagiku. Dan ini terjadi supaya berdasarkan pengurapan itu mereka memegang jabatan imam untuk selama-lamanya turun-temurun. Dan Musa melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, demikianlah dilakukannya. Dan terjadilah dalam bulan yang pertama tahun yang kedua pada tanggal 1 bulan itu, maka didirikanlah kemah suci. Musa mendirikan kemah suci itu, dipasangnya alas-alasnya, ditaruhnya papan-papannya, dipasangnya kayu-kayu lintangnya, dan didirikan tiang-tiangnya. Dikembangkannya atap kemah yang menudungi kemah suci, dan diletakkanlah tudung kemah di atasnya, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara bisa melihat di sini bahwa syarat seorang mulai melayani bukan soal pinternya, bukan soal hebatnya, tetapi Tuhan ingatkan supaya dia bisa memegang jabatan imam sampai selama-lamanya dan turun-temurun, dia harus diurapi. Artinya seorang yang diurapi akan mengerjakan pekerjaan Allah lebih daripada apa yang manusia biasa dapat kerjakan. Oh, luar biasa. Pertanyaannya, apa yang harus dijaga oleh orang yang diurapi? Bagaimana supaya kita bisa tetap diurapi? Bagaimana supaya pengurapan Tuhan tidak terhambat dalam hidup kita? Yang harus dijaga yang pertama adalah kesombongan. Maka
Makanya Alkitab berkata Allah melawan orang sombong. Alkitab berkata orang yang tinggi hati akan kurendahkan, tetapi orang yang rendah hati akan kutinggikan. Berarti saudara yang kasih dalam Tuhan, jelas yang harus kita jaga, karena ini dapat menghambat pengurapan Tuhan dalam hidup kita adalah kesombongan. Orang-orang yang sombong sedang menuju pada kehancurannya, tetapi orang-orang yang rendah hati akan menuju pada rencana Allah yang penuh berkat sempurna. Haleluya. Yang kedua, apa yang harus kita jaga supaya kita terus dapat pengurapan Tuhan? Yang harus kita jaga yang kedua adalah perasaan, selalu merasa diri benar. Ini dia. Ketika seorang merasa diri selalu benar, wah ini susah. Gak bisa ditegur, gak bisa dikritik. Ditegur pun dia diribut, dikritik pun akhirnya dia sikat. Karena dalam hatinya, itu orang gak suka sama saya, itu orang iri sama saya. Lu memang ada orang-orang yang mengkritik, ada orang yang menegur karena iri, karena gak suka. Tetapi bukan berarti setiap teguran itu karena orang iri dan karena orang gak suka. Pertanyaannya, bisa gak gitu kita tahu kapan kita salah? Jangan kalau udah salah ngotot, saudara. Banyak rumah tangga persoalan gak bisa selesai. Kenapa? Karena suami kalau udah salah ngotot, istri kalau sudah salah ngotot, orang tua sudah salah pun tetap ngotot, saudara. Sebagai hamba Allah, saya hanya mau ingatkan, mari kita menyadari bahwa kita pun ada kekurangan dan kelemahan, masih terus harus belajar. Jadi yang dapat menghambat kita menerima pengurapan Tuhan, yang pertama kesombongan, yang kedua selalu merasa benar, yang ketiga karena tidak hati-hati, karena kita ceroboh. Makanya Alkitab bilang berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut tapi daging lemah. Artinya ketika kita diurapi Tuhan, maka yang harus kita jaga adalah kita harus hati-hati, kita harus renungkan lagi, kita harus doa lagi, kita harus jaga lagi. Jangan ceroboh supaya pengurapan Tuhan dalam hidup kita tidak pernah akan hilang. Dan yang keempat, apa yang harus dijaga oleh orang diurapi, yaitu kurang bergaul dengan firman. Ada banyak orang merasa, saya sudah diurapi Tuhan, Tuhan bicara saya langsung kok, saya sih tinggal dengar suara Roh Kudus. Wah, selalu saya bilang, mendengar suara Roh Kudus tanpa didampingi dan dibarengi dengan kerinduan untuk terus mempelajari firman akan mudah tersesat. Tetapi kalau kita dengar suara Roh Kudus dan kita hidup dalam firman, kita bergaul dengan firman dan dituntun oleh Roh Kudus, maka kita akan masuk pada dimensi ilahi yang luar biasa. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika sedang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu Saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat siap saudara yang sakit, siap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang ingin didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus Tuhan jamah, anugerah kasih karunia berkat kuasa Tuhan yang sempurna boleh terus terjadi. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada karena rindu menerima pengurapan Tuhan, Tuhan jamah, sehingga hal-hal yang baik boleh terus terjadi. Kami bangga punya Tuhan seperti Yesus dan kami mau imani terus pengurapan yang sempurna yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit bersemangat, bersuka cita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut. Jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.